Halo semuanya, kali ini kami akan menyampaikan tentang mural edukasi dalam rangka memutus rantai penularan COVID-19. Ingat ya, situasi di berbagai tempat masih dihadapkan dengan masih tingginya jumlah penderita COVID-19 hingga saat ini. Simak yuk penjelasan berikut agar mural edukasi dalam rangka memutus rantai penularan COVID-19 yang kami buat ini semakin bermanfaat. Data terkini dunia hingga 25 November 2020 terdapat 59.481.313 kasus COVID-19 yang terkonfirmasi dengan kematian sebanyak 1.404.542. Sedangkan di Indonesia hingga 25 November 2020 terdapat 511.836 kasus COVID-19 yang terkonfirmasi dengan kematian sebanyak 16.225. Dampak yang ditimbulkan akibat COVID-19. Pandemi COVID-19 berdampak pada seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk meningkatnya beban terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi, dan sosial, serta ketahanan sumber daya manusia hingga kematian. Rantai penularan COVID-19. Tahukah Anda apa sajakah yang menjadi rantai penularan COVID-19? Pertama, agen infeksi. Kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019 menjadi awal publik mengenal Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang menjadi penyebab penyakit coronavirus disease 2019 atau yang kita kenal dengan COVID-19. Proses ikatan antara virus SARS-CoV-2 dan inang difasilitasi oleh enzim pada sel inang yang dikenal dengan furin sebagai reseptornya. Furin terdapat dalam banyak jaringan tubuh manusia seperti paru-paru, hati, dan usus halus. Hal ini menyebabkan virus SARS-CoV-2 berpotensi menyerang banyak organ pada manusia. Setelah berikatan dengan reseptor sel inang, SARS-CoV-2 mengambil alih mesin kendali yang dimiliki oleh sel dan menghasilkan lebih banyak materi genetik virus. Lama-kelamaan, hal ini akan menyebabkan sel inang akan mati perlahan dan hancur. 2. Reservoir, sumber agen infeksi. SARS-CoV-2 menggunakan reseptor angiotensin converting enzim 2 atau ACE2 untuk menginfeksi sel inangnya. Transmisi terjadi dari manusia ke manusia melalui droplet yang mengandung virus. 3. Pintu keluar merupakan lokasi tempat agen infeksi atau mikroorganisme meninggalkan reservoir atau sumber agen infeksi melalui saluran napas. 4. Cara penularan. Tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk, bersin, atau berbicara menjadi penyebab penularan dari orang ke orang dan menyebabkan seseorang terinfeksi dari penderita COVID-19. Selain itu, seseorang dapat terinfeksi COVID-19 saat tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita lainnya. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih 1 meter dari orang lain dan menggunakan masker dengan tepat. Droplet dapat juga jatuh dan ditemukan pada benda di sekitar kita. Jika ada orang lain menyentuh benda yang terkontaminasi dengan droplet tersebut dan orang itu menyentuh mata, hidung, atau mulut,
atau segitiga wajah, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk membersihkan tangan secara teratur dengan sabun dan air mengalir atau membersihkan tangan dengan alkohol. Pintu masuk. Reseptor ACE2 sebagai pintu masuk virus COVID-19 dapat menempel pada permukaan luar sel-sel di beberapa organ seperti paru-paru, arteri, jantung, ginjal, dan usus. Pejamu rentan. Pejamu yang rentan adalah individu dengan penyakit penyerta atau komorbid yang dapat memperburuk kondisi seseorang saat terpapar virus corona. Penyakit-penyakit tersebut antara lain diabetes mellitus, penyakit autoimun seperti lupus, penyakit ginjal, penyakit jantung koroner, hipertensi, tuberkulosis, penyakit paru obstruktif kronik, dan penyakit kronis lainnya seperti tumor, kanker, keganasan, maupun penyakit terkait lansia. Memutus rantai penularan dengan 3M dan 3T. 3M dan 3T merupakan satu kesatuan dan sama pentingnya. Upaya memutus mata rantai penularan COVID-19 secara efektif adalah dengan melindungi diri sendiri dan orang lain. Setiap orang harus mengambil peranan untuk memutus rantai dengan berpartisipasi menerapkan 3M dan 3T. 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Memakai masker, memastikan masker bersih dan tidak rusak. Memastikan area hidung, mulut, dan dagu tertutup sempurna dan tidak menyentuh bagian depan masker saat digunakan. Melepas masker dari sisi belakang jika selesai digunakan. Dan jika selesai menggunakan masker kain, cuci setiap hari dengan deterjen. Mengutamakan untuk membersihkan tangan dengan sabun dan air mengalir, penggunaan hand sanitizer. Membersihkan tangan dengan baik meliputi seluruh permukaan telapak dan punggung tangan serta sela-sela jari dengan lama membersihkan tangan sekitar 20 hingga 30 detik yang menentukan efektivitas membersihkan tangan yang kita lakukan. Menjaga jarak. Menjaga jarak 1-2 meter memungkinkan kita tetap aman dan terhindar dari droplet yang merupakan sumber agen infeksi dalam mata rantai penularan COVID-19. 3T. Pemeriksaan dini, testing, pelacakan, tracing, perawatan, treatment. Testing. Agar bisa mendapatkan perawatan dengan cepat, pemeriksaan dini atau testing merupakan hal yang penting. Dengan mengetahui lebih cepat, kita bisa menghindari risiko penularan kepada orang lain. Tracing dilakukan pada kontak terdekat pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Setelah petugas kesehatan mengidentifikasi riwayat kontak erat pasien COVID-19, maka dilakukan isolasi. Jika menunjukkan gejala, maka perlu dilakukan testing. Untuk perawatan atau treatment, saat ini pemerintah semakin memperkuat manajemen perawatan pada pasien COVID-19 agar perawatan dan pengobatan pada pasien COVID-19 menjadi semakin berkualitas dan efektif. Hal penting lainnya sebagai pendukung pencegahan penularan. Selain 3M dan 3T, kita juga senantiasa menjaga imunitas dengan memperbaiki nutrisi, rajin berolahraga, istirahat yang cukup, berpikiran positif, menjaga kesehatan mental dan spiritual, dalam artian bahwa tidak takut berlebihan, tetapi juga tidak mengabaikan bahaya COVID-19. Oh ya, perlu diingat bahwa Indonesia sangat kaya dengan tumbuhan alami yang berkhasiat. Tanaman obat keluarga bermanfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh.
Ayo kita budayakan memanfaatkan tanaman obat keluarga. Mewaspadai dan berperan aktif dalam memutus rantai penularan COVID-19 adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo, bersama kita lawan pandemi ini dengan perilaku yang sehat. Sehatku untukmu, sehatmu untuk kita semua. Indonesia sehat untuk dunia yang lebih baik dan sehat.